Walau seribu debar di sisiku, kau tetaplah penolongku. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Untuk hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh dahsyat bagi kami Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau ajarkan kami untuk merenungkan setiap kehidupan kami sebagai orang Kristen. Biarlah setiap kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, walaupun kami tidak tatap muka hari ini Tuhan, tapi hamba yakin Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kehidupan kami, supaya kami tetap takut akan Tuhan dan mentaati setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang memperkuat pondasi hidup. Nah, kita membukanya dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Bapak akan bacakan bagi kita semua. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, anak-anak Bapa atau orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa memperkuat pondasi kehidupan kita. Nah, firman Tuhan yang mengajarkan kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah ketaatan. Mengapa? Karena ada dua pelajaran tipe manusia. Yang pertama, orang yang bijaksana atau bisa dikatakan orang yang dewasa. Kedua, orang yang bodoh. Ada yang sifatnya kekanak-kanakan. Nah, kedewasaan tidak diukur seberapa tebal kumis ya, atau bisa dikatakan sudah tua atau lansia, tetapi seberapa banyak tanggung jawab yang diambil dan diselesaikan. Sekali lagi, ketika kita melihat kedewasaan orang yang bijak itu, kita tidak bisa mengukur dengan mungkin dia sudah tua, mungkin dia masih muda, tetapi seberapa banyak atau pertanggungjawabnya yang dilakukannya dalam hidupnya. Ada kekuatan kedewasaan seseorang ditentukan pada saat ia menghadapi tantangan. Disitulah disebut karakter. Ada karakter juga dapat dibagi dua. Ada karakter negatif dan positif. Nah, dengan demikian hari ini kita diajarkan firman Tuhan tentang ketaatan, bahwa ketika kita menjadi orang yang dewasa, kita membangun pondasi hidup kita. Walaupun kita orang-orang muda, tetapi dengan keyakinan kita, dengan tanggung jawab, dengan hal-hal yang kita hadapi, kita menjadi dewasa untuk menghadapinya. Bukan kalau ada masalah kita langsung nangis. Bukan kalau ada masalah kita datang sama orang, cerita sama orang, cerita sana sini. Tetapi orang yang dewasa itu ketika ada masalah dia datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh damai, bukan dengan marah-marah, ya. Atau ada masalah dia marah sama orang padahal dia yang berbuat salah. Bukannya,
kedewasaan ditentukan ketika dia menghadapi masalah dengan damai. Ya, dia menjadi dewasa. Dengan hal itu, kita diajarkan hari ini bagaimana kita bisa memperkuat fondasi hidup kita. Yang pertama yang dikatakan Tuhan, harus kita taat terhadap firman Tuhan. Ya, karena dalam ayat 47 mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika daun datang, air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh. Nah, yang artinya ketika pondasi hidup kita dibangun dasar firman Tuhan, ya, bahkan apapun yang menggoyahkan kita, jika firman Tuhan pondasi hidup kita, tidak akan goyah. Yakinlah, sebab firman Tuhan itu kuat. Nah, dengan demikian anak-anak Bapak, saya berbicara juga tentang ciri-ciri orang yang lemah karakternya. Ya, yang pertama, lari dari masalah. Ya, stres, emosi tingkat tinggi. Mengapa ada orang yang lemah? Ya, pertanyaannya, kenapa ada orang yang lemah? Karena mereka membangun rumah mereka di atas pasir. Ya, demikian dalam hidup kita. Kenapa cepat kali kita bosan dengan firman Tuhan? Ya, bosan ibadah sama Tuhan, bosan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu tadi, kita tidak membangun dasar hidup kita dengan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan hal itu, mereka meletakkan tujuan hidup mereka ke arah yang salah. Ya, sekali lagi Bapak ingatkan kepada orang-orang muda yang luar biasa, jangan salah arah. Ya, kalau kita mau arah kita tepat, kita harus takut akan Tuhan. Yang pertama tadi taat, ya. Kontrol emosi, ya, ego, ya, kita harus taat kepada Tuhan, ya, yang artinya mereka yang meletakkan tujuan hidup mereka ke arah yang salah, menabur benih yang salah, ya. Kita bisa melihat ketika ada yang menanam padi, ada yang hidup, ada yang tidak. Kenapa? Mungkin salah peletakan. Nah, ada lagi banyak macam ketika kita menanam sesuatu. Nah, kita menanam cabai, tiba-tiba kita menanamnya di tanah yang kering. Mungkinkah dia bertumbuh? Ya, dengan arti hidup kita harus benar-benar dibangun dengan firman Tuhan. Sebab hari ini iman kita semakin turun. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan peristiwa COVID ini, iman orang percaya akan turun. Mereka bosan mendengarkan firman Tuhan dengan media sosial. Mungkin mereka mengikutinya secara live streaming, tetapi hati mereka bukan tertuju kepada Tuhan. Dengar arti orang-orang muda yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah lebih sungguh-sungguh lagi membangun hidup kita. Karena ada 4 macam pribadi manusia yang ada di dunia ini. Ya, sekali lagi Bapak catat dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan kita ada 4 macam pribadi manusia. Yang pertama, orang duniawi yang menempatkan di depannya egonya, ya, ego yang didepankannya dalam hidupnya. Kedua, orang bukan Kristen, memalsukan kekristenan dalam hidupnya. Yang artinya, pernah kalian dengar tentang KTP kan? KTP itu hanya identitas, ya. Jangan kita seperti itu. Tetapi marilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya. Jangan memalsukan kekristenan. Jika kamu memang orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, tetapkan Tuhan di depan, bukan egomu, ya, bukan ego yang kita berikan ke depan, tetapi Tuhan yang memantau kehidupan kita. Ketiga, orang Kristen yang sudah bertobat namun masih duniawi, yang ini ikut-ikut pengaruh duniawi ini, ya. Apa yang dilakukan oleh duniawi, dia yang mengikuti juga, ikut arus. Sekali lagi Bapak ingatkan, dunia memang zaman modern semakin meningkat, tetapi satu hal Bapak ingatkan, kita yang mengubah dunia, bukan dunia yang mengubah kita. Ya, yang artinya apa sih? Ya, apa sih yang mempengaruhi hidup orang Kristen zaman sekarang?
Yang pertama teknologi. Sekarang teknologi yang mengatur pikiran manusia, ya, bukan manusia. Tapi kalian harus berpikir bahwa Tuhan sudah memberikan pengetahuan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Kenapa kita tidak memakainya? Kita selalu memanfaatkan teknologi sehingga kita lupa waktu berdoa sama Tuhan, kita lupa waktu makan, kita lupa waktu tidur, kita lupa dalam segala hal, kita lupa karena gara teknologi. Namun dengan hal itu, Bapak yakin ketika kita mau belajar sebagai orang Kristen, kalau kita mau membangun pondasi hidup kita dengan benar, maka belajar dari Tuhan Yesus. Keempat, orang Kristen sejati, orang yang sungguh-sungguh menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan jawaban dalam hidupnya. Ya, sebagai orang Kristen yang sejati, ya, dia yang sungguh-sungguh dan menempatkan atau memprioritaskan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban hidup saya, bukan teknologi. Ya, ya. Tuhan Yesus yang mengatur hidup saya, bukan teknologi. Ya, jangan kalian salah. Ya, boleh kita memakai teknologi, tetapi jangan sempat teknologi yang mengatur otak kita, mengatur hidup kita. Ya, kita orang Kristen, ya, karena orang yang tetap tinggal di dalam Kristus dan memiliki tujuan hidup. Ingat, orang yang tetap tinggal di dalam Kristus pasti memiliki tujuan kehidupan. Sebab itu kita harus membangun kehidupan kita, sebab firman Tuhan mengatakan, jika kita membangun pondasi kehidupan kita, kita harus seperti firman Tuhan katakan, ya. Di ayat 48 mengatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air dan bah melanda di rumah itu, ia tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Yang artinya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi melekatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih sungguh-sungguh lagi mendekatkan diri kepada Tuhan supaya hubungan dan iman kita tidak akan goyah. Sebab itu Bapa, hari ini kita diingatkan firman Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya pondasi kehidupan kita tetap kuat jika kita tetap memprioritaskan firman Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang mengatur setiap hidup kami Tuhan. Ajarkan kami yang selalu taat di hadapan-Mu, taat dalam firman-Mu, taat dalam berdoa, taat dalam membaca firman-Mu, supaya dasar pondasi kehidupan kami Tuhan benar-benar kuat. Seperti bangunan, jika kuat pondasi yang dibangun, tidak akan goyah apapun yang terjadi. Demikian juga hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menguatkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Walau 1000 debar di sisiku, kau tetaplah